warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang aplikasi termodinamika pada setrika listrik. Dengan dosen pengampu Bapak Fakhrul Razi SPD MSI Pitch ID. Kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama yaitu Cindian Desta dengan NIM 2103495. Yang kedua yaitu Vidya Putri Ramaini dengan NIM 2103457. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Cindy Safela, dengan NIM 2103483. Yang pertama yaitu pendahuluan. Ilmu termodinamika merupakan ilmu yang berupaya untuk memprediksi perpindahan energi yang mungkin terjadi antara material atau benda sebagai akibat perubahan suhu. Menurut Holman tahun 2010, ilmu termodinamika mengajarkan bahwa transfer energi yang dimaksud didefinisikan sebagai panas. Menurut jenis perambatannya, perpindahan panas digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu perpindahan panas jarak konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh lain pemanfaatan energi panas dalam kehidupan sehari-hari adalah pada setrika listrik. Setrika dipanaskan oleh sumber panas berupa kumparan yang dialiri arus listrik. Kumparan akan memanaskan logam setrika secara konduksi. Bahan bakar yang diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan bersuhu tinggi. Energi panas tersebut diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Dari energi panas yang diubah menjadi energi mekanik tersebut dihasilkan energi listrik. Yang kedua yaitu pembahasan yang akan disampaikan topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu ada 3 topik, yaitu yang pertama yaitu tentang aplikasi termodinamika pada listrik setrika. Yang kedua, alat dan komponen yang ada pada setrika listrik. Yang ketiga, prinsip kerja yang digunakan setrika listrik. B. Pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Vidya. Kepada Vidya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan Cindy. Selanjutnya saya akan membacakan pembahasan dari proyek kita ini, yaitu perpindahan kalor sangat banyak penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mulai dari yang paling sederhana seperti penggunaan setrika, pemanasan air, rice cooker, dan kulkas dalam rumah tangga. Nah, sampai kepada hal-hal yang lebih kompleks seperti perancangan ketel uap di pabrik-pabrik, bahkan salah satu penyebab kehidupan di bumi ini masih ada karena adanya perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Nah, tanpa adanya perpindahan kalor dari matahari, maka mustahil ada kehidupan di bumi ini. Yang pertama yaitu definisi kalor. Nah, kalor sendiri itu adalah sejumlah energi yang berpindah dari suatu sistem ke lingkungan atau sebaliknya, yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Nah, sedangkan perpindahan kalor dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari laju perpindahan kalor di antara material atau benda karena adanya perbedaan suhu. Nah, setiap kali terdapat perbedaan suhu dalam material atau di antara material, maka perpindahan kalor itu akan terjadi. Kalor akan mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Nah, mekanisme perpindahan kalor ini ada 3 macam, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi, dan perpindahan kalor secara radiasi.
Nah, adapun aplikasi termodinamika pada setrika. Selanjutnya, nah, setrika listrik merupakan alat elektronik yang berfungsi menghaluskan kerutan pada pakaian. Nah, bagian setrika yang menempel pada baju itu terbuat dari logam aluminium, stainless steel, ataupun lapisan teflon. Nah, setrika listrik bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Saat dihubungkan pada sumber tegangan, elemen pemanas pada setrika mengalirkan arus listrik yang membangkitkan panas. Nah, semakin besar arus yang mengalir, maka akan menyebabkan semakin tinggi pula panas yang dihasilkan. Seperti kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, elemen pemanas yang telah teraliri oleh arus listrik akan mengalami pemanasan. Termostat pada setrika berfungsi mengatur agar panas yang dihasilkan setrika stabil dan tidak berlebih. Nah, saat sudah mencapai suhu maksimalnya, termostat pada setrika akan memutuskan aliran arus dari sumber tegangan dengan membuat salah satu logam pada saklar mengalami pemuaian. Nah, dan saklar tersebut akan terbuka sehingga lampu mati karena tidak ada arus yang mengalir. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan saya, Cindy. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang materi alat dan komponen yang ada pada setrika listrik. Pada dasarnya, setrika listrik memanfaatkan perubahan energi dari listrik menjadi panas. Nah, energi panas itulah yang kemudian kita manfaatkan untuk menghaluskan permukaan pakaian yang kusut. Akan tetapi, tentunya perubahan energi listrik dalam setrika tidak terjadi begitu saja. Nah, ada beberapa komponen yang mendukung cara kerja setrika listrik sehingga dapat menghasilkan panas. Komponen utama pada setrika listrik antara lain. Yang pertama, elemen pemanas. Elemen pemanas adalah suatu elemen yang akan menimbulkan panas bila dialiri arus listrik. Nah, sebenarnya elemen pemanas listrik hanyalah sebuah resistor listrik yang bekerja pada prinsip pemanasan Joule, yaitu arus listrik mengalir melalui resistor dan mengubah energi listrik menjadi panas. Nah, elemen pemanas ini biasanya terdiri dari kawat, wire, yang terbuat dari nikrom, 80% nikel, dan 20% krom. Nah, nikrom ini merupakan bahan yang ideal karena memiliki resistansi yang relatif tinggi. Dari keseluruhan lilitan pada elemen pemanas tersebut, kemudian ditutup dengan isolator untuk mencegah induksi listrik dari elemen menuju alat setrika. Nah, alat setrika ini bisa dilihat pada gambar yang ditunjukkan nomor 4. Nah, alat setrika itu berada di dalam besi ini. Selanjutnya, alat yang kedua yaitu plat dasar atau alas atau shoe plate. Alas setrika adalah bagian setrika yang akan bersentuhan langsung dengan kain yang dihaluskan. Nah, alas setrika dibuat dari bahan konduktor anti karat seperti aluminium, stainless steel, atau teflon agar tidak mudah kotor, lengket, dan tidak mengotori kain yang disetrika. Nah, alas setrika ini berada pada gambar yang ditunjukkan pada nomor 6, yaitu pada setrikanya, yaitu pada bagian bawah ini. Ini adalah alat setrika. Nah, selanjutnya, yaitu besi pemberat. Nah, pemberat biasanya terbuat dari besi. Sesuai dengan namanya, komponen ini berfungsi sebagai pemberat pada setrika agar lebih mudah dalam pemakaiannya. Nah, bisa dilihat pada gambar nomor 7. Pemberat setrika juga sama dengan elemen pemanas berada di dalam besi ini. Nah, selanjutnya yaitu tutup. Penutup atau selungkup setrika dibuat dari bahan isolator untuk mencegah bahaya sengatan listrik.
Di samping itu, penutup juga memiliki sifat anti panas guna mencegah bahaya sentuhan ke bagian tubuh manusia. Nah, penutup ini berada pada gambar yang ditunjukkan oleh nomor 9 yang pada setrikanya, yaitu pada ini, yang bagian sini. Selanjutnya yaitu pemegang. Nah, pemegang atau tangkai pemegang setrika terbuat dari bahan isolasi, kayu atau plastik. Ini dimaksudkan apabila ada kebocoran arus listrik tidak akan membahayakan pemakainya. Pemegang ini terdapat pada gambar, yaitu ditunjukkan oleh nomor 8. Seperti pada setrikanya langsung, yaitu terdapat pada pemegang setrika. Ini terbuat dari plastik. Oke, selanjutnya yaitu kabel penghubung. Kabel daya ini terbuat dari kabel fleksibel dengan inti serabut yang dibungkus dengan bahan isolasi. Nah, menjadikannya tetap lentur sehingga tidak mudah putus dan aman dari bahaya sengatan listrik. Yaitu kabelnya untuk dicokkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pengatur on-off dan panas. Hampir semua setrika listrik dilengkapi dengan pengatur suhu, sehingga tinggi rendahnya suhu dapat disesuaikan dengan jenis tekstil atau kain yang akan disetrika. Pengatur suhu ini biasanya menggunakan prinsip bimetal. Nah, tombol on-off ini bisa kita lihat pada setrika yang ada di bawah tangkai pemegang setrika. Ini bisa kita naik dan turunkan sesuai suhu yang kita inginkan. Nah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy Desta, yaitu materi ketiga tentang prinsip kerja setrika yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu sistem kerja setrika listrik adalah dengan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Perubahan bentuk energi tersebut dihasilkan oleh rangkaian listrik yang memiliki energi cukup besar. Hambatan inilah yang menyebabkan timbulnya panas pada bagian setrika yang disebut elemen pemanas. Elemen pemanas membangkitkan panas secara bertahap dan setrika listrik modern sudah dilengkapi dengan komponen yang disebut termostat. Dengan adanya komponen ini dalam rangkaian setrika listrik, maka panas yang dikehendaki oleh pengguna dapat diatur dan stabil, sehingga tidak menyebabkan timbulnya panas berlebih yang dapat memicu kebakaran pada elemen. Arus listrik mengalir dari sumber tegangan menuju lampu, kemudian langsung ke saklar di metal. Pada sistem saklar ini, ketika kedua logam tersebut kontak, maka arus akan terus mengalir menuju elemen pemanas yang terdiri dari lilitan kawat sebagai bentuk resistor. Saklar yang kontak tersebut menyebabkan rangkaian tertutup, dan setrika akan mengalami pemanasan pada tingkatan tertentu. Ketika panas yang ditentukan telah mengalami keadaan maksimal, maka secara otomatis termostat pada rangkaian saklar akan bekerja. Rangkaian akan terputus karena prinsip bimetal tadi menyebabkan salah satu logam mengalami pemuaian dan menyebabkan saklar terbuka. Akibatnya, tidak ada arus yang mengalir serta lampu indikator akan mati. Jadi, prinsip kerja rangkaian setrika listrik sebenarnya yaitu sederhana. Setelah sejumlah energi panas dibangkitkan oleh elemen pemanas, maka selanjutnya panas tersebut dialirkan menuju alas setrika. Mekanisme perpindahan alas tersebut berlangsung secara konduksi. Konduksi merupakan
proses transfer kalor dari dalam zat perantara, di mana energi panas berpindah dari molekul satu ke molekul yang lain hanya dengan jalan getaran termal tanpa setelah jumlah energi panas dibangkitkan oleh elemen pemanas, maka selanjutnya panas tersebut dialirkan menuju alas setrika. Mekanisme perpindahan kalor tersebut berlangsung secara konduksi. Konduksi merupakan proses transfer kalor di dalam zat perantara, di mana energi panas berpindah dari molekul satu ke molekul yang lain dengan jalan getaran termal berkala, tanpa adanya perpindahan massa zat perantara sama sekali. Aliran perpindahan panas yang terjadi pada elemen pemanas kemudian dihubungkan secara langsung tanpa alas setrika, sehingga panas merambat pada alas akibat konduksi. Tidak ada transfer massa pada peristiwa tersebut, hanya ada perpindahan kalor dibantu dengan pergerakan elektron yang terdapat pada kedua bahan logam tersebut, yaitu pada elemen yang beralas. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari penyampaian presentasi tadi yaitu setrika memerlukan adanya panas untuk memudahkan dalam menghaluskan permukaan pakaian. Energi panas diperoleh dari konversi energi listrik. Prinsip kerja alat tersebut bermula dari penutupan saklar bimetal pada rangkaian, sehingga arus mengalir dari sumber tegangan menuju lampu, kemudian melalui saklar dan melalui hambatan lilitan kawat nikrom pada elemen pemanas. Akibat besarnya nilai resistansi pada hambatan tersebut, maka akan menimbulkan panas yang besar. Panas tersebut akan ditransfer secara konduksi dari elemen panas pada pengatur suhu tingkatan dari elemen pemanas menuju alas setrika, sehingga alas setrika mulai memanas dan siap digunakan. Ketika panas pada pengatur suhu tingkatan tertentu telah mencapai puncaknya, maka arus akan otomatis terputus akibat prinsip pemuaian bimetal yang mengakibatkan saklar terbuka. Hal tersebut digunakan agar menimbulkan overheat atau panas berlebih pada elemen pemanas, sehingga tidak mengalami kerusakan maupun terbakar. Mekanisme perpindahan kalor yang terjadi pada alas setrika listrik ini terdapat pada kontak langsung antara elemen pemanas dengan alas setrika. Panas akan merambat dari elemen pemanas secara konduksi menuju ke alas setrika, karena panas ditransfer tanpa adanya perpindahan massa di antara kedua logam tersebut. Baik, itu mungkin kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.